Kamu nggak nyangka sih kalau kehidupan kamu tuh bakal berubah drastis seperti ini ya. Mungkin dulu waktu saat kamu masih menjalin hubungan dengan seseorang yang kamu cintai, dengan seseorang yang kamu sayangi, kamu tuh kayak merasa bahwa kamu tuh nggak bakalan untuk apa sih, untuk berpisah dengan dia. Karena aku ngelihat di sini ya, saat dulu kamu ngejalin hubungan dengan seseorang yang kamu cintai, yang kamu sayangi gitu ya, dengan berbagai benturan, berbagai masalah, ujian, entah kamu udah beberapa kali diselingkuhin dan kamu udah sering dimanfaatin sama pasangan kamu, tapi kamu tetap untuk mencoba untuk bertahan, dan kamu juga nggak ada pikiran untuk melepaskan seseorang itu, bahkan nggak ada kepikiran untuk meninggalkan gitu loh, dan nggak ada kepikiran bahwa dia tuh bakal ninggalin kamu gitu. Dan aku juga ngeliat di sini kamu tuh sempat berpikir, nggak nyangka banget kehidupan kamu jadi berubah jadi seperti ini. Beberapa dari kalian ada yang berubah lebih baik, menemukan seseorang yang baik, dan kehidupan kamu jadi lebih baik. Ada juga yang mungkin kamu belum menemukan seseorang, namun kamu sudah memperbaiki diri kamu, dan hidup kamu juga ada perubahan bagus di saat kamu sudah nggak sama dia. Dan ini benar-benar kamu nggak nyangka bahwa hubungan asmara kamu sama seseorang yang kamu sayangin, yang kamu cintai itu kandas di tengah jalan gitu ya. Karena beberapa dari kalian, mungkin aku ngelihatnya di sini tuh hubungan kamu sebelumnya tuh memang datang pergi ya. Mungkin dulunya dia pergi ninggalin kamu karena ada sebuah urusan pekerjaan, atau ada sebuah masalah tentang hukum, atau tentang surat-surat atau apa, atau memang ada kendala lain sehingga memicu hubungan kalian ini terjeda, sehingga membuat dia itu pergi meninggalkan kamu. Ada juga beberapa yang memang dia pergi ninggalin kamu karena orang ketiga. Nah, di saat itu entah dengan berjalannya waktu, entah beberapa bulan atau beberapa tahun, lalu dia datang lagi kamu, dan kalian kembali lagi, balikan lagi untuk beberapa bulan atau beberapa tahun lamanya, lalu kalian berpisah lagi sama dia. Dan disitulah kamu nggak ada berpikir kayak bakalan ini hubungan itu berpisah atau gimana. Kamu makanya saat ini tuh nggak nyangka kalau kamu tuh bener-bener bisa lepas dari si dia, yang orang yang kamu cintai, yang kita namakan kucrut gitu ya, seperti itu. Dan aku ngelihat di sini sekarang ya, kehidupan kamu pribadi justru lebih baik dari sebelumnya ya kan. Jadi kehidupan kamu saat ini justru malah lebih bagus, malah lebih ke masalahnya lebih baik lah kayak gitu dari sebelum-sebelumnya ya. Entah kamu fokus ke hal-hal yang mungkin ke pekerjaan, atau ke agamis lah, ke agama, atau ke studi, atau ke apalah kayak gitu aku ngelihatnya. Kalau yang rusak semakin rusak, yang baik semakin baik. Karena banyak dari kalian, walaupun ini gak seluruh, gak semuanya, ketika kalian berpisah dari hubungan kalian ini, ada yang memang frustasi dan akhirnya ke hal-hal yang buruk, ke narkoba lah, ke hal-hal yang buruk. Pokoknya seperti itulah, menghancurkan diri sendiri, merugikan diri sendiri. Ada juga beberapa, banyak juga dari kalian ya, menggunakan waktu ini untuk lebih baik ke hal-hal yang seperti yang sudah saya sebut tadi, memperbaiki diri. Jadi kayak nggak nyangka banget dalam kehidupan kamu ini, di hal percintaan kamu ini dengan si kucrut ya, seseorang yang dulu pernah kamu sayangin, yang dulu pernah kamu cintai, ternyata kandas itu. Jadi kamu nggak nyangka banget gitu. Begitu banyak hal yang sudah kamu lalui, udah banyak hal yang sudah kamu jalanin bersamanya, dan sekarang sudah nggak bersamanya juga, masih banyak hal yang mungkin harus kamu hadapi ke depannya. Dan kamu sekarang sudah mulai mempersiapkan diri kamu untuk menyambut hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Siap gak siap, itu bakalan terjadi dalam hidup kamu. Entah kamu ketemu sama hal baik ataupun hal buruk, kamu nggak sedikit dari kalian yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima itu, menyambut kedatangannya itu ke dalam kehidupan kamu. Masih balik lagi ke topik ya, masih nggak nyangka banget kehidupan kamu jadi berubah drastis.
banyak dari kalian setelah kepergiannya dia, ditinggalkan oleh dia, mungkin hal materi, finansial kamu ada kayak semacam perubahan. Dia mungkin udah habis-habisan mungkin kamu keluarkan untuk si dia, membantu si dia, ya kan. Tapi ternyata seseorang yang kamu bantu, seseorang yang kamu perjuangkan, ya gitu, dia nggak nganggep atau nggak ngembales kebaikan kamu, bahkan tidak dihargain kebaikan pengorbanan kamu selama ini, sehingga materimu, finansial kamu itu habis. Mungkin dia nggak tahu kalau keuangan kamu tuh sampai hancur, sampai habis, kamu habiskan untuk dia. Mungkin karena kamu memberinya itu nggak langsung beratus juta atau enggak, ya mungkin ada beberapa juta, ya sampai itu ada hitungannya sampai ratusan juta, dan dia mungkin nggak sadar itu, tapi yang ngeluarin ya berasa itu kamu. Namun aku melihat di sini banyak dari kalian yang memang sudah paham tentang hidup, apa yang sudah kita punya dan ternyata itu tidak kita milikin lagi, kita berikan ke orang. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk memberikan kamu yang lebih besar nantinya, gitu ya kan. Jadi banyak juga begitu dari kalian yang memang berpikir seperti itu, tapi nggak sedikit juga dari kalian yang memang kayak nggak ikhlas karena kamu udah kerja mati-matian siang malam, banting tulang, mandi keringat, makan gak teratur untuk biayain si dia, ngidupin si dia, entah di luar sana atau dimanapun, ya kamu udah berjuang untuk dia, ternyata dia pergi ninggalin kamu, ya. Banyak faktor ya, karena orang ketiga, selingkuhan. Nah selingkuhannya itu bisa orang lama, bisa orang baru. Ini general reading ya, nggak perlu saya sebutin secara spesifiknya. Kalau kamu mau secara spesifiknya kamu WhatsApp saja ya ke saya gitu ya, bisa lebih akurat untuk kau dan dia. Hanya energi kalian aja yang ditarik, hanya energi kamu sama seseorang yang kamu tuju. Nah ini kan banyak orang energinya, tapi aku yakin ini energi kalian banyak yang resonate, karena ini memang energi kalian dan ini berasa banget. Aku energinya sampai geruyung sampai ke sekujur tubuh aku, karena ini adalah yang kamu hadapi sebelumnya. Dan aku mau kasih kamu bocoran tentang energi kamu ke depannya. Ya memang rezeki jodoh maut Tuhan udah atur, kita nggak tahu bagaimana ke depannya, tapi aku mau memberikan kamu sebuah bocoran, dan ini jangan dijadikan sebuah patokan ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang aku bahas, itu tadi kemarin-kemarin ya, sudah kamu alamin, dan aku rangkum jadi satu, yaitu menjadikan kamu sedih. Tapi ada juga yang menjadikan kamu bangkit, karena setiap masalahmu yang kemarin-kemarin akan jadi kekuatan dalam hidup kamu untuk modal ke masa depan, supaya di masa depan ini kamu gak seperti itu lagi. Kamu punya modal untuk di masa depan, karena udah banyak pelajaran yang kamu dapatkan dari yang kemarin-kemarin. Dan aku sekarang mau kasih kamu sebuah bocoran di masa yang akan datang, yang kedepannya aja lah ya, kedepannya yang kamu akan lalui di sini. Pelan-pelan kamu bisa menerima kenyataan. Pelan-pelan kamu bisa menerima kenyataan. Kenyataan yang kamu hadapi saat ini mungkin pahit rasanya, gak manis yang seperti yang kamu harapkan. Namun aku melihat kedepannya kamu bisa menerimanya, kamu bisa menghadapinya. Mulai menerima, mulai berdamai dengan situasi, mulai berdamai dengan keadaan. Dan disitulah kamu menemukan sebuah keajaiban, menemukan sebuah petunjuk, menemukan sebuah keberuntungan, menemukan sebuah perubahan. Dan kedua, kamu pelan-pelan mencoba untuk menerima diri kamu sendiri yang saat ini mungkin dalam kondisi hancur, dalam kondisi terpuruk. Kedepannya kamu bisa menerimanya itu, dan pelan-pelan kamu bisa mulai bangkit. Walaupun gak bisa langsung lari, kamu mulai merangkak, ya kan, berdiri, merangkak, ya pokoknya jalanlah, langsung lari, nah gitu ya. Jadi pelan-pelan. Dan ketiga, aku melihat beberapa dari kalian yang saat ini masih single ya, aku mau kasih tahu kamu untuk sebuah bocoran ini ya, yang masih single, yang entah kamu statusnya duda atau janda atau benar-benar belum pernah menikah, di sini yang posisinya lagi single. Aku melihat di sini di tahun ini, entah itu sebulan atau 2 bulan ke depan, sepertinya kamu akan bertemu dengan seseorang lawan jenis ya. Aku melihat di sini kamu bertemu dengan seseorang lawan jenis, dan seseorang itu adalah seseorang yang pernah dilukai oleh pasangannya, seseorang yang pernah
pernah dihianati oleh pasangannya, seseorang yang pernah ditinggalkan oleh pasangannya. Dan ternyata di sini kamu memiliki kesamaan walaupun memiliki banyak perbedaan juga. Kenapa aku bilang perbedaan? Karena kalian punya banyak beda usia tapi memiliki pengalaman yang sama. Nah itu 3 bagian ini. Tapi sebelumnya kamu harus mengeluarkan sampah-sampah dalam hatimu, seperti luka-luka batinmu, supaya hidupmu ke depannya lebih baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.